Selamat pagi, salam sehat untuk Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Mengawali semua aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendasarinya dengan berdoa dan mendengarkan renungan harian Toraya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami senang dan bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan mujizat baru bagi kami. Tuhan mengaruniakan hari yang baru dan kesempatan baru bagi kami untuk hidup serupa dengan Engkau. Saat ini, kami akan mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Mu dan renungan harian Toraya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga pengetahuan yang benar akan Engkau boleh kami terima dan lakukan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami, dan mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami ya Tuhan, dan kami mau tunduk dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit melawan maut untuk menebus dosa kami. Amin. Pembacaan kita pagi ini dari Perjanjian Lama, yaitu Daniel 8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elang. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi, sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram. Lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan ke-4 mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil, yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Kemudian, kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu,
Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, renungan kita pada hari ini, Rabu 17 November 2021, diberikan judul Keunggulan. Batulan Bahasa Toraya di Polosongna. Setiap orang mempunyai start point yang berbeda-beda. Artinya, masing-masing orang mempunyai cara memulai yang tidak sama. Karena ketidaksamaan cara memulai tersebut, maka otomatis ada yang duluan sampai dan ada yang belakangan. Itulah sebabnya ada yang unggul dari yang lain. Contohnya, jika hari ini kita sudah bisa naik motor dan tetangga kita belum bisa, itu karena kita lebih dahulu belajar naik motor dari tetangga kita. Hal inilah yang kadang tidak dimengerti dengan baik oleh orang-orang saat ini. Banyak yang memahami kata unggul dengan artian menang kalah dalam berbagai hal. Pengertian itu sudah menjadi budaya yang negatif. Dalam pembacaan kita hari ini, menjelaskan mengenai penglihatan yang dialami oleh Daniel tentang seekor domba dengan keunggulannya berbuat seenaknya dengan hewan lain. Itu ada di dalam ayat yang keempat. Kemudian ada seekor kambing yang juga dengan keunggulannya berbuat seenaknya kepada seekor domba tersebut. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Nah, spirit seperti inilah yang sudah kita pegang selama ini, menjadikan keunggulan kita sebagai senjata untuk menjatuhkan orang dan bahkan menghina orang lain. Padahal, keunggulan itu bergantung pada seberapa cepat kita memulai start point kita. Seharusnya, keunggulan bisa menjadi berkat bagi kita dan orang lain, dengan cara menjadikan keunggulan itu sebagai kesempatan kita untuk memberi berkat kepada orang lain daripada kita menggunakan keunggulan tersebut untuk menjatuhkan dan menghina sesama kita. Memang, sulit mengubah sesuatu yang sudah melekat lama pada diri kita. Tapi, sulit bukan berarti tidak bisa. Mari kita gunakan segala keunggulan kita menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan yang memampukan kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk semua berkat, keunggulan, dan talenta yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Ajarkanlah kami untuk menggunakan semua yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami sebagai saluran berkat bagi orang lain. Mampuhkanlah kami untuk hidup saling melengkapi dan saling menolong satu dengan yang lainnya, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup di dalam kasih satu dengan yang lainnya, karena kami sadar Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami. Di dalam doa syafaat kami ini Tuhan, kami berdoa untuk dunia ini, dalam kondisi pemulihan di berbagai sektor dampak dari pandemi COVID-19. Kiranya proses pemulihan ini berjalan dengan baik, dan kami diberikan kesadaran untuk mengambil peran di dalamnya dengan menaati prokes dan belajar untuk menyesuaikan diri dengan new normal dalam hidup kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, seluruh hidup dan rencana kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau tunduk dalam tuntunan Roh Kudus-Mu dan menjalani hidup kami yang telah Engkau tetapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Selamat menikmati hari baru, selamat menjadi berkat. Puang Umpasakeki Solanasang.